Tema ini sangat Tema ini sangat penting karena kita semua tahu bahwa masa kehamilan adalah periode emas yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa. Baik, dan peserta yang ada di forum ini nanti bisa mengisi absensi pada link yang akan dibagikan di kolom chat ya. Serta untuk peserta yang akan nanti untuk pertanyaan bisa dilakukan pada sesi tanya jawab di kolom chat nantinya. Baik, pada kesempatan yang berharga ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bidan Tengku Farah Zahrani Baharudin STRKEB. Beliau adalah seorang bidan profesional yang aktif dalam bidang edukasi kesehatan ibu dan anak, serta memiliki pengalaman dalam mendampingi ibu hamil agar dapat melalui masa kehamilan dengan sehat, cerdas, dan penuh kebahagiaan. Baiklah, Kak Farah, apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Baiklah, tanpa berlama-lama ya Kak ya, soalnya kita waktunya sangat terbatas, sampai jam 5 ya untuk semuanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Kak Farah ya. Kak Farah Zahrani Baharudin STRKEB dengan tema Cerdas Saat Hamil, Ciptakan Generasi Emas. Kepada Kak Farah, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kakak untuk perkenalannya. Selamat sore Papa dan Mama di sini dan juga kakak-kakak, mungkin ada rekan-rekan sejawat juga di sini. Mungkin sudah diperkenalkan ya nama aku siapa. Aku biasa disapa dengan sebutan Farah. Jadi boleh Papa Mama atau kakak-kakak di sini rekan-rekan sejawat untuk memanggil aku Farah. Untuk suara aku aman ya, Kak? Aman-aman Kak, aman. Oke, di sini aku mendapatkan tema mengenai kesehatan baik fisik maupun kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Oke, aku mulai saja presentasinya pada sore hari ini. Jadi, kita pembukaan dulu bahwa pada saat masa kehamilan itu kesehatan fisik maupun kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Kesehatan fisik itu bisa kita lihat dari tubuh, yang bisa kita lihat bagaimana kesehatan fisiknya, bagaimana dengan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana aktivitas, bagaimana perasaan, itu termasuk ke dalam kesehatan fisik. Nah, di dalam kesehatan pada saat kehamilan itu juga termasuk di dalamnya adalah kesehatan gigi dan mulut. Kenapa kok terpisah? Karena kesehatan gigi dan mulut itu juga termasuk dalam persiapan dalam menghadapi persalinan. Jadi pada saat kita melakukan program atau mempersiapkan diri untuk persalinan, kesehatan-kesehatan tersebutlah yang harus kita persiapkan dan akan kita bahas pada sore hari ini. Boleh di next, Kak? Nah, untuk kehamilan itu sendiri adalah keadaan di mana terdapat benda asing di dalam rahim. Nah, kenapa bisa disebut benda asing? Jadi, janin yang tumbuh dari hasil konsepsi, bertemunya sel sperma dan sel telur ini juga disebut sebagai benda asing. Kenapa? Karena tubuh itu menganggap semua hal yang bukan bagian asli atau alami dari tubuh itu adalah benda asing, termasuk janin. Karena janin merupakan penggabungan antara sperma dan juga sel telur yang berada di luar dari tubuh. Jadi tubuh itu menganggap bahwa oh janin ini adalah bagian asing nih dari tubuh.
Seperti itu. Nah, umumnya kehamilan itu selama 40 minggu, yang dimana kehamilan itu terdiri dari 3 trimester. Mungkin mama, papa, dan juga rekan-rekan tahu ya, dimulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3, yang dimana 3 trimester ini pun akan menghadapi adaptasi masing-masing, baik adaptasi psikologi, baik adaptasi fisiologi, itu akan menghadapi adaptasinya masing-masing. Selanjutnya, nah, lalu apa sih sebenarnya hubungan kehamilan dengan kesehatan? Ini tidak spesifik gigi dan mulut. Jadi di sini kita hubungkan apa sih hubungannya antara ibu hamil dengan kesehatan fisik maupun kesehatan gigi dan mulut. Memang ada sangkut pautnya. Nah, di sini akan kita bahas bahwa ternyata ada loh sangkut pautnya. Kenapa bisa dibilang ada? Karena pada saat kita baru pertama mengetahui kehamilan, kita harus tahu bagaimana psikologis kita, apakah sudah siap menghadapi kehamilan ini atau tidak. Yang kedua, bagaimana nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita sebelum kehamilan. Sebelum terjadinya pembuahan ini tuh bagaimana? Apakah banyak memakan makanan yang ringan, makan makanan yang cepat saji, atau justru kebalikannya, makan makanan sehat yang masuk, banyak buah-buahan, serat, dan lain sebagainya, vitamin. Nah, lalu dengan hubungannya kesehatan gigi, gimana kesehatan mulut? Karena di bagian rongga mulut kita itu adalah salah satu yang paling sering kita gunakan tanpa kita sadari. Kenapa? Pada saat kita minum kita menggunakan mulut. Pada saat kita makan kita memasukkan itu ke dalam mulut kita. Pada saat kita mengunyah kita menggunakan gigi kita, kita menggunakan indera perasa kita. Pada saat kita membersihkan, apakah semua kotoran-kotoran yang masuk tadi itu sudah termasuk bersih? Terus hubungannya tentang kehamilan bagaimana? Nah, boleh di slide selanjutnya, Kak. Nah, karena pada saat hamil itu akan terjadi peningkatan hormon. Mama dan teman-teman, papa mungkin di sini yang ikut join, tahu ya bahwa pada saat kehamilan itu akan terjadi peningkatan hormon. Hormon estrogen dan juga progesteron yang dimana diproduksi oleh HCG. Nah, hormon HCG inilah merupakan hormon kehamilan. Kenapa dibilang hormon kehamilan? Karena pada saat kita melakukan tes pack, terus dinyatakan positif di dalam tes pack itu yang terdeteksi adalah dari hormon HCG-nya. Nah, dengan adanya hormon HCG ini akan menyebabkan adanya adaptasi fisiologis atau perubahan fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mual muntah. Nah, sering banget mama-mama di sini pada saat trimester awal pas tahu hamil, pas tes pack, wah ternyata aku hamil, itu terjadi mual muntah, itu merupakan normal, alami, karena terjadinya peningkatan hormon dalam tubuh kita dan penyesuaian tubuh kita. Nah, lalu apa maksudnya dari mual muntah ini? Pada saat kita mual muntah itu asam atau gas yang ada di lambung kita itu akan naik ke mulut. Nah, pada saat gas itu naik ke mulut, otomatis akan terasa panas di bagian mulut, akan terasa asam di bagian mulut. Nah, hal ini biasanya bikin ibu-ibu hamil itu takut buat bersihin mulut, takut buat makan. Karena apa? Aduh Bu Bidan, aku tuh makan nasi, aku nggak bisa. Aduh Bu Bidan, aku makan sayur ini nggak bisa. Aduh Bu Bidan, aku kalau makan ini tuh enak. Lalu kalau semuanya enak, semuanya nggak bisa, bagaimana dengan nutrisi untuk janinnya? Sedangkan pada saat awal trimester, pada saat awal kehamilan, itu merupakan detik-detik awal, detik-detik emas, detik-detik bagus untuk menyempurnakan perkembangan janin yang ada di dalam rahim. Selanjutnya, nah, resikonya apa sih kalau kita tidak memperhatikan kesehatan mulut, kesehatan gigi, kesehatan fisik, dan juga tidak memperhatikan nutrisi? Di sini terdapat 3 besar ya, 3 besar yang menjadi bisa dibilang kasus yang sering terjadi untuk akhir-akhir ini berdasarkan penelitian. Yang pertama itu ada bayi lahir prematur atau preterm, di mana bayi itu lahir sebelum usia 37 minggu. Hal ini kenapa? Hal ini banyak sebabnya. Bayi prematur itu bisa disebabkan dari janinnya sendiri, ada permasalahan, atau dari ibunya.
Nah, untuk janinnya sendiri itu kenapa Bu Bidan? Yang pertama bisa aja terjadi perdarahan. Perdarahannya karena apa? Mungkin ada terlalu banyak goclakan pada saat awal hamil, kan kita nggak ketahui nih awal hamil tuh kayak gimana. Terus kita beraktivitas tuh ya udah kayak selayaknya nggak hamil aja gitu, kayak biasa aja, sehingga kita tidak menyadari bahwa ada kehidupan di dalam perut kita. Disitulah biasanya suka terjadi perdarahan. Perdarahannya itu apakah selalu karena aktivitas fisik? Enggak juga. Perdarahan itu bisa terjadi karena adanya kelainan di dalam rahim. Seperti apa? Seperti penempelan, banyaknya itu karena penempelan dari plasenta atau ari-ari ya. Penempelan dari plasenta atau ari-ari itu yang tidak sesuai pada tempatnya. Sehingga terjadilah perdarahan antepartum atau perdarahan pada kehamilan. Ini akan membahayakan si janinnya. Kemudian karena apa lagi? Karena KPD. Mungkin mama, papa, dan rekan-rekan sejawat sekalian udah biasa ya dengar KPD atau ketuban pecah dini. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya persalinan preterm atau sebelum waktunya, sebelum 37 minggu. Karena apa? Karena dengan keluarnya atau pecahnya ketuban ini akan menyebabkan si desi 2 itu bilang ke prostaglandin untuk, oh ini ketubannya udah pecah, dan dengan pecahnya ketuban prostaglandin itu akan ngasih tahu kalau ini udah saatnya lahir dan harus ada kontraksi. Sedangkan pada saat itu belum bisa untuk dilahirkan karena janin masih kecil, karena masih di bawah 37 minggu, karena janinnya belum berkembang dengan bagus, belum bertumbuh dengan bagus, seperti itu. Lalu apa penyebabnya? Penyebab dari KPD itu banyak. Salah satunya apa? Salah satunya bisa termasuk ke dalam nutrisi yang ibunya makan. Apa bisa diwajarkan bubit pada saat awal-awal itu ada rembesan ketuban? Itu sangat tidak diwajarkan. Karena apa? Yang tadi aku bilang bahwa ketika ketuban itu sudah pecah, itu sudah menjadi sebuah masalah dan memang harus diobservasi ke rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit? Karena jika terjadi sesuatu, pelayanan dan juga alat-alat di rumah sakit itu lebih memadai dibandingkan di klinik-klinik bidan ataupun di puskesmas. Jika kalau terjadi sesuatu yang membutuhkan tindakan cepat atau cito, maka akan membadai. Nah, lalu berikutnya adalah pertumbuhan janin terhambat. Jadi ketika sudah terjadi pembuahan nih, sudah bertemunya sperma sama sel telur, apakah langsung terjadi pembuahan terus langsung pasti sehat? Belum tentu. Karena pada saat masuk, mungkin di sini mama, papa, dan rekan-rekan sejawat tahu ya bahwa tidak semua sperma itu sehat. Tidak semuanya itu bagus dalam kualitas yang bagus. Ada yang kepalanya 2, ada yang buntutnya pendek, ada yang lehernya nggak ada, bahkan ada yang lehernya macam-macam bentuknya. Nah, pada saat masuk itu, pada saat sperma menemui sel telur itu, yang spermanya itu abnormal akan menghasilkan janin yang abnormal. Nah, disinilah ketika terjadi pembuahan dengan sperma yang abnormal, maka akan menghasilkan janin yang abnormal. Di sini maka janin itu akan lurus sendiri dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau aku ada di dalam perut mama, itu akan banyak permasalahan yang dialami, baik untuk diri dia sendiri, baik dari janinnya sendiri maupun untuk mamanya, akan membahayakan dua-duanya, sehingga secara alaminya dia akan luruh. Nah, luruh inilah yang kita hindarkan. Kemudian dari ibunya, prematur itu juga bisa dari ibunya, yaitu bisa jadi ibunya tuh punya penyakit yang berat, punya penyakit yang seperti misalkan ada kistanya ada berapa senti, oh mungkin kistanya sudah lebih dari 5 senti. Kenapa? Itu akan mengganggu perkembangan janin. Kenapa? Kistanya akan menghambat janin. Baik kista yang ada di dalam rahim maupun di luar itu akan menghambat pertumbuhannya janin di dalam perkembangan janin di dalam rahim. Sehingga itu akan berpengaruh juga pada terjadinya persalinan prematur. Kemudian adanya penyakit bawaan seperti diabetes itu juga akan mempengaruhi, terutama bagi mama-mama mungkin yang memang punya turunan diabetes, itu akan resikonya lebih tinggi. Kemudian apalagi? Kemudian ada PEB. Teman-teman, mama, papa di sini tahu bahwa PEB preeklamsia
itu juga menjadi salah satu masalah besar yang terjadi pada saat kehamilan. Kenapa? PEB itu adalah kondisi di mana tensi tekanan darah seorang ibu hamil itu di atas rata-rata, di atas 130 atau di atas 140. Nah, itu akan membahayakan janin dan juga akan membahayakan si ibu itu sendiri. Kemudian ada BBLR. Nah, di sini udah tahu ya, ketika kita ada permasalahan di fisik, ketika kita ada permasalahan di sekitar gigi dan mulut, alat kita mengunyah, alat kita mengonsumsi makanan, alat kita memberikan nutrisi, itu akan menghambat nih ketika kita sudah rasa, aduh ada rasa yang gak enak, maka itu akan menghambat. Nah, menghambatnya ini maka nutrisi yang masuk juga akan pilih-pilih nih mamanya. Ketika mamanya hamil, mamanya akan pilih-pilih, aku nggak mau makan ini, aku nggak mau makan ini, aku nggak mau makan ini. Alhasil apa? Alhasil nutrisi yang didapatkan oleh janin itu tidak baik, tidak sempurna, tidak semuanya terpenuhi oleh si janin, tidak dipenuhi oleh mamanya. Kalau mamanya yang suka sayur, nggak bisa makan sayur, bagaimana janinnya bisa dapat itu? Bisa dapat serat, bisa dapat vitamin, seperti itu. Jadi sehingga pas lahir akan terjadi BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, selanjutnya itu ada gigi bayi mudah berlubang. Nah, di sini balik lagi ke nutrisi. Kenapa? Pada saat hamil itu ada dikasih kalsivar ya. Kalau merek tuh kalsivar atau isinya itu kalsium. Kenapa dikasih kalsium? Pada saat hamil, kalsium ibu hamil itu akan diserap banyak oleh janin. Karena apalagi pada saat trimester 1 itu perkembangan janin di dalam tubuh itu amat sangat membutuhkan apa? Kalsium, asam folat. Dan ketika mamanya itu kurang akan kalsium, akan serat-serat, akan vitamin, itu akan menghambat si pertumbuhan janinnya nih. Kemudian kalsium-kalsium, vitamin-vitamin, serat-serat yang udah ada di dalam tubuh ibu, di dalam tubuh mama akan diserap semuanya oleh janin. Sehingga apa? Pas diserap semua ternyata kurang, maka pas lahir janinnya kayak ya udah ala kadarnya aja gitu. Lahir dengan nutrisi seperti ini, lahir dengan keadaan BBLR ya, amit-amit BBLR, kemudian apa giginya berlubang. Kenapa? Karena pada saat hamil mamanya hanya mengandalkan vitamin dari bu bidannya, dari dokternya. Tidak ada tambahan nutrisi yang lain yang dikonsumsi oleh ibu hamil, sehingga akan menyebabkan kalsium-kalsium yang tersisa itulah yang diserap oleh janin. Ketika lahir, ternyata apa? Ternyata kurang akan kalsiumnya, sehingga apa? Akan berpengaruh pada pertumbuhan giginya, entah giginya gampang keropos, entah giginya ada bayi atau balita yang giginya hitam-hitam ya mama ya. Itu karena apa? Karena nutrisi yang diberikan selama hamil pun kurang bagus. Dan juga pada saat bayi dilahirkan, kemudian sudah MPASI, sudah makan juga diberikan yang kurang untuk nutrisinya, sehingga lah terjadi uh, bukan kecacatan ya, ketidaksempurnaan seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya gangguan-gangguan kesehatan pada gigi dan mulut. Nah, ini mungkin aku spill sedikit ya, karena mungkin mama-mama dan juga rekan-rekan masih kurang familiar, atau biasanya penyuluhan tentang gigi dan mulutnya masih kurang. Dan berhubung di bulan ini bidan membantu itu lagi fokus terhadap ini, boleh aku spill sedikit. Boleh next, Kak? Nah, di sini ada beberapa yang sering terjadi pada saat kehamilan. Yang pertama itu karies atau gigi berlubang. Nah, karies itu sendiri terjadi akibat apa? Akibat mamanya itu kurang membersihkan gigi. Nah, Kakak mohon maaf ini slide-nya memang kecil gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, karies itu diakibatkan oleh pH saliva atau di dalam atau air liur. Saliva itu air liur, pH-nya itu menjadi lebih asam. Kenapa? Yang tadi dijelasin bahwa hormon HCG itu akan menyebabkan mual muntah. Nah, mual muntah ini diakibatkan karena naiknya asam dari lambung yang naik ke dalam rongga mulut, sehingga pH air liur seorang ibu hamil itu akan lebih asam dibandingkan kita-kita yang tidak hamil, atau dibandingkan kondisi air liur sebelum hamil. Nah, pH yang lebih
rendah inilah, yang lebih asam inilah yang menyebabkan si rongga mulut itu mempunyai suasana asam, sehingga menyebabkan terjadinya demineralisasi gigi atau kerusakan gigi. Salah satunya aja pengeroposan. Pengeroposannya itu menyebabkan giginya itu menjadi berlubang atau karies seperti itu. Berikutnya ada gingivitis. Nah, di sini itu bisa disebut dengan radang gusi. Nah, ini lumayan sering juga terjadi ya kasus-kasus ini di klinik pun sering aku temuin, apalagi di rumah sakit itu sering banget aku temuin. Itu dia kenapa sih bisa terjadi radang gusi? Itu disebabkan karena adanya perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal itu apa? Pada saat hamil kita akan terjadi peningkatan hormon progesteron dan estrogen yang biasanya terjadi selama hamil. Nah, di mana hal ini akan menyebabkan radang gusi pada ibu hamil karena adanya respon inflamasi atau peradangan yang berlebihan dari si radangnya itu karena akumulasi plak atau penumpukan plak. Karena biasanya ada kasus-kasus di mana mama-mama itu kurang aware terhadap kebersihan mulutnya sehingga ada tuh plak-plak atau sisa-sisa makanan di dalam gigi yang belum terbersihkan, yang belum hilang secara sempurna. Slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ada epulis gravidarum, di mana adanya perubahan rongga mulut yang paling spesifik pada masa kehamilan, yaitu perluasan dari peradangan gusi tadi. Jadi ketika sudah terjadi peradangan gusi terus didiamkan, maka akan terjadi epulis gravidarum yang biasanya ini tuh ada di trimester 2 mulai tumbuhnya dan dapat tumbuh itu lebih dari 2 cm. Nah, untuk mencegahnya apa? Jadi mama-mama dan juga rekan-rekan untuk dapat mengedukasi pasien-pasien kita untuk dapat mengkonsultasikan ke dokter gigi bagaimana dengan kondisi kesehatannya, bagaimana dengan kondisi gigi dan mulut. Nah, karena biasanya ibu hamil itu hanya terfokus pada dokter obgyn, dokter fetomaternal, gitu hanya kesehatan bagi ibu dan janinnya. Terus bagaimana dengan kesehatan mulutnya? Bagaimana dengan nutrisi yang diberikan namun tidak dibersihkan dengan baik nih di dalam mulutnya? Apakah akan menjadi ladang bakteri atau tidak? Slide selanjutnya. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang mitos. Bagaimana mitos tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil yang dimana ini masih banyak banget berseliweran, terutama aku yang saat ini juga sering dinas bolak-balik ke RSCM ya, ternyata masih banyak loh pasien-pasien aku yang ternyata dia percaya dengan mitos-mitos ini gitu, dan mitos-mitos ini masih mereka pegang erat-erat. Yang pertama itu nggak boleh cabut gigi. Katanya ibu hamil itu nggak boleh cabut gigi karena bisa membahayakan janinnya. Emang iya, cabut gigi itu tidak diperbolehkan di trimester 1. Kenapa? Takutnya ada tekanan, kaget yang menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti kontraksi. Kontraksi dini yang menyebabkan akan terjadinya persalinan prematur. Namun kalau misalkan ada karies gimana? Kalau karies terlalu lama disimpan kan tidak bisa juga. Jadi kita juga harus aware juga nih, kalau misalkan ternyata ada karies di trimester 1, kemudian dikonsultasikan ke dokter gigi. Dan biasanya dokter gigi itu akan menyarankan untuk menunggu hingga janinnya itu berkembang dengan sempurna atau hingga keadaannya itu aman. Atau keadaannya itu aman, ketika keadaan sudah aman, maka dokter gigi itu akan mengusahakan dan akan memberikan option untuk dicabut untuk gigi-giginya itu yang mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh pakai pasta gigi. Nah, kakak, ternyata banyak banget nih yang aku temuin, terutama orang tua kita ya, karena masih budaya zaman dulu. Nih katanya, kalau hamil itu nggak boleh pakai pasta gigi karena akan mempengaruhi si dedeknya, karena katanya dedeknya bisa pedes di dalam. Itu enggak, kenapa? Karena dengan kita memakai pasta gigi di dalamnya itu ada zat-zat, ada kandungan yang memang difungsikan untuk membersihkan gigi kita sehingga gigi kita menjadi lebih bersih seperti itu. Jadi tidak ada larangan untuk bisa menggunakan pasta gigi. Kemudian katanya ibu hamil tidak perlu memeriksakan giginya ke klinik. Emang iya, kalau misalkan giginya ada kerusakan, ada gangguan, ada sakit gigi,
itu kan akan berpengaruh juga pada kehamilannya. Kalau misalkan pada saat kehamilannya terjadi sakit gigi, contoh lagi gigi bungsu deh, itu kan sakitnya minta ampun. Lalu kita harus menahan itu selama 40 minggu. Taruhlah lahiran di 38 minggu, lalu ibu hamil ini harus menahan sakit itu selama 38 minggu. Kan enggak. Jadi ibu hamil, keluarga, teman-teman, dan juga kita sebagai tenakes juga harus aware nih bahwa jika terjadi sesuatu pada ibu hamil memang harus dikonsultasikan ke yang profesional, terutama untuk bidang yang lintas dari kita nih, terutama tentang gigi ini. Lalu selanjutnya katanya tidak boleh merawat gusi, karena aku dengar jika kita merawat gusi akan merangsang kontraksi. Itu tidak ada hubungannya sama sekali antara merawat gusi dengan kontraksi, karena jauh banget. Rahim itu adanya di bawah, di perut bagian bawah kita. Sedangkan gusi ada di atas, itu nggak ada nyambung-nyambungnya. Jadi nggak usah percaya dengan mitos yang ini. Kemudian selanjutnya adalah ibu hamil pasti akan kehilangan satu gigi ketika sudah melahirkan karena terjadinya pengeroposan. Balik lagi, pengeroposan itu terjadi karena kurangnya kalsium. Kalsium itu didapat dari mana? Yang pertama dari makanan, yang kedua dari vitamin yang diberikan. Karena pada saat ibu hamil trimester 1 konsultasi ke bidan, ke dokter, ke klinik, itu akan mendapatkan beberapa vitamin yang salah satunya adalah vitamin yang mengandung kalsium. Kenapa? Karena pada saat trimester 1, pada saat awal mula perkembangan janin itu sangat amat membutuhkan kalsium. Untuk apa? Untuk perkembangan dia, untuk pertumbuhan dia, untuk merangsang organ-organ, untuk membentuk organ-organ. Ketika kalsium ini tidak terpenuhi dengan baik, maka janin gimana? Kan janinnya belum bisa minta nih, masih di dalam perut, ngomong juga nggak bisa, nendang juga belum berasa, orang masih kecil banget, dia jadinya ngambil dari mana? Dari kalsium yang ada dari ibunya, dari mamanya. Nah, lalu mamanya yang kehilangan kalsium ini gimana? Maka akan ada perubahan kesehatan. Seperti apa? Salah satunya pengeroposan gigi. Jadi pengeroposan gigi atau gigi pada saat hamil itu katanya tuh setelah hamil gigi selalu ada yang copot gitu. Sebenarnya enggak. Itu balik lagi gimana nutrisi si mamanya, bagaimana vitamin si mamanya bagus apa enggak. Terus ada mama-mama yang merasa aku kan udah minum vitamin rutin bahkan 2 kali sehari, masa iya nggak nggak memenuhi kebutuhan kalsium? Enggak, karena kalsium itu vitamin serat itu tuh lebih bagus dikonsumsi dari makanan asli gitu loh, makanan yang dimasak, makan makanan yang kita olah itu lebih bagus dan akan lebih banyak kandungannya dibandingkan vitamin minum yang sudah diolah di pabriknya. Maka kandungannya ya cuma segitu aja gitu. Lalu selanjutnya tidak boleh minum antibiotik. Memang benar ibu hamil itu tidak boleh minum sembarang obat, apalagi ini antibiotik yang sifatnya adalah obat keras. Tapi jika terjadi suatu infeksi, suatu peradangan seperti tadi, maka kita harus membutuhkan antibiotik untuk melawan si bakteri-bakteri, untuk melawan si virusnya. Dengan cara apa? Dengan cara konsultasikan dulu ke dokter untuk tahu nih antibiotik mana sih yang boleh untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, antibiotik mana yang kandungannya terlalu tinggi sehingga tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Orang hamil yang konsultasi ke dokter itu masih kok diberikan antibiotik, tapi dengan catatan di bawah pengawasan dokter dan di bawah juga dengan resep dokter. Jadi nggak bisa sembarang tiba-tiba beli apotik, mas saya beli amoxicillin, saya beli Primadex, saya beli ini. Itu tidak boleh karena bisa jadi itu tidak diperuntukkan untuk ibu hamil. Jadi bukan secara total tidak boleh mengkonsumsi antibiotik, tapi ada beberapa antibiotik yang memang kandungannya terlalu tinggi miligramnya, kemudian terlalu keras sehingga tidak diperkenankan dikonsumsi oleh ibu hamil. Selanjutnya, ada perawatan gigi dan mulut. Nah, di sini pada saat kita mengkonsumsi makanan, kita sudah berolahraga, kita sudah membersihkan badan seperti ada yang di buku PINK atau buku KIA,
Di sini juga kita perlu memperhatikan bagaimana kita merawat kesehatan gigi dan mulut pada saat masa kehamilan. Kenapa? Ketika gigi dan mulut kita terasa bersih, ketika gigi dan mulut kita itu normal-normal aja, ketika dia tidak ada suatu gangguan, maka akan berpengaruh pada asupan yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil ini, oleh mama-mama ini. Karena apa? Nggak ada tuh rasa aduh nggak enak nih, aduh asem nih, aduh apa nih rasanya, nggak akan gitu. Karena apa? Karena rasanya ya udah bakal netral aja, karena mulut kita bersih. Kemudian tidak ada penumpukan bakteri di dalam mulut kita. Ketika kita makan, misalkan makan buah, kemudian makan sayur, makan nasi, makan es krim, makan makanan ringan nih, cemilan, itu kan akan ada penumpukan di dalam mulut yang apabila terlalu lama kita biarkan itu akan menjadi bakteri, dan bakteri akan menjadi penumpukan, sehingga perlunya perawatan yang dilakukan oleh ibu hamil. Ibu hamil itu pasti menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi jangan sampai sikat giginya itu cuma di pagi hari aja, atau sikat gigi cuma pas malamnya aja, atau pas selesai makan aja. Jadi harus rutin, pagi dan malam. Pagi sesudah sarapan dan malam sesudah dinner. Itu diwajibkan. Kemudian kurangi makanan yang bergula dan minuman bersoda. Nah, hal ini sangkut juga kepada nutrisi ibu hamil, di mana ibu hamil memang tidak diperkenankan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa atau gula yang terlalu banyak, karena akan berpengaruh pada janinnya, yang mengakibatkan si janinnya bisa aja diabetes dari lahir, dari kandungan, diabetes kongenital, itu bisa aja terjadi. Kemudian yang kedua, ibu yang sedang hamil tidak boleh terlalu banyak makan makanan atau minum-minuman yang mengandung kafein, seperti apa? Seperti teh, kopi. Kenapa? Karena di dalam kafein itu akan menyebabkan ketidaksempurnaan penyerapan dari sel darah merah, sehingga sel darah merahnya nanti tuh akan terhambat, sehingga nanti HB-nya apa? Berpengaruhnya, HB-nya akan turun. Sedangkan pada saat masa kehamilan itu ada minimal HB-nya. HB normalnya berapa? Kalau misalkan HB-nya 10, HB-nya 9, bahkan ada HB-nya aku temuin 7. Apakah nggak berpengaruh pada kehidupan janin di dalam perutnya? Itu akan berpengaruh. Kemudian gunakan pasta gigi yang mengandung fluoridin atau fluorida. Nah, ini tuh juga balik lagi ke bagaimana fungsinya. Nah, fungsi dari kandungan di dalam pasta gigi ini, rata-rata seluruh pasta gigi itu mengandung kandungan ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menghilangkan si plak-plak yang ada di gigi. Jadi kan pas kita makan itu pasti bakal ada sisa-sisa makanan yang tersisa di gigi kita. Nah, dengan adanya kandungan ini, dia tuh akan menghempas, akan mengkroposkan si sisa-sisa makanan itu, seperti itu. Kemudian gunakan benang gigi atau dental floss. Nah, apakah ini keharusan? Sebenarnya keharusan tidak juga aku sebutkan dia sebuah keharusan. Ini adalah tambahan. Karena ketika ibu hamil itu merasakan yang tadi ya, asamnya itu naik ke atas, sehingga mulut ibu hamil tuh biasanya menjadi lebih bau jadinya, tidak pede. Terus ditambah dengan plak-plak yang ada di gigi, itu juga akan bisa menyebabkan bau yang tidak sedap. Sehingga dengan penggunaan floss ini diharapkan bahwa ibu hamil ini dapat lebih bersih untuk organ mulutnya, untuk giginya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, udah pasti nutrisi pada saat hamil itu bagus, terutama pada kalsium, serat, vitamin itu sangat dibutuhkan, terutama pada trimester 1, trimester 2 itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Pada saat perkembangan janinnya, apalagi trimester 1, janinnya baru mau bertumbuh, baru mau hidup di dalam perut kita, maka makan makanannya pun juga harus yang bergizi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan obat kumur. Sebenarnya obat kumur ini kan masih kita was-was ya, walaupun tidak tertelan ke dalam, tapi masih was-was. Dengan apa caranya? Kalau misalkan masih was-was, boleh dengan minum air aja. Minum air putih setelah makan, kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang. Boleh 2-3 kali diulangin. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan mulut dan juga gigi. Karena apa? Karena hanya dengan menggunakan sikat gigi, floss itu tuh tidak menyeluruh gitu. Jadi untuk biar lebih bersih lagi,
Kemudian yang biasa kan suka ada nyangkut ya, makanan-makanan di gigi itu suka ada yang nyangkut. Nah di situ bisa terbuang nih sisa-sisa makanan ini. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, peranan kader. Kenapa aku masukin peranan kader? Karena kita sebagai tenaga kesehatan dan juga mama-mama nggak mungkin dong akan diawasin satu-satu nih sama bidannya, satu-satu diawasin sama dokternya. Kalau di lingkungan rumah gimana? Misalkan rumahku di Matraman, rumah mama-mama adanya ke Depok, di Bogor, di Bekasi, itu akan jauh banget dan tidak dalam jangkauan aku. Misalkan kita hanya bertemu sekali di klinik, gitu ya udah hanya sekali itu saja. Selanjutnya selama mama-mama di rumah aku nggak tahu apa-apa nih tentang kehidupannya. Nah biasanya ada namanya kader posyandu. Nah kader posyandu ini diberdayakan oleh apa? Oleh puskesmas setempat untuk apa? Untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan eh, pengetahuan kepada ibu-ibu hamil, kepada target-targetnya, misalkan ada remaja dan lain sebagainya. Dan biasanya para kader ini juga diberikan penyuluhan secara rutin per 6 bulan sekali untuk pembaharuan ilmu oleh pihak puskesmas. Dan biasanya kita, para bidan, dokter dari puskesmas maupun rumah sakit, itu akan meminta data nih dari para kader. Gimana kesehatan ibu hamil di daerah ini, apakah bagus atau enggak. Jika memang sebelumnya ada riwayat kesehatannya itu kurang bagus, lalu setelah kita berikan mentoring kepada kader, lalu kader juga memberikan penyuluhan kepada target-targetnya ini, terutama ibu hamil, apakah ada perbaikan, apakah ada peningkatan kesehatannya di daerah tersebut atau tidak. Sehingga dalam hal ini kita juga membutuhkan peranan kader nih untuk bisa bareng-bareng menjaga kesehatan pada ibu hamil, yang dimana ketika ibu hamil sehat maka akan menciptakan generasi yang sehat, akan menciptakan generasi emas. Maka itu juga akan menjadi penerus kita. Maka harus memberikan yang terbaik pada saat masa kehamilan. Slide selanjutnya. Oke, cukup sekian dari aku. Aku kembalikan kepada moderator. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih atas penyampaian materi yang begitu bermanfaat ya Kak ya, Kak Farah. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Bunda-bunda bisa ya kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat ya, atau bisa raise hand. Ini tadi ada yang udah bertanya nih Kak Farah. Bentar saya bacakan ya. Dari Yaya ya, Bu Bidan izin bertanya, apakah makanan yang dikonsumsi oleh ibu saat mengandung mempersiapkan perkembangan gigi pada anak, Bu? Begitu, Kak. Baik, aku langsung jawab aja ya kakak ya. Ya, silakan. Oke, apakah makanan yang dikonsumsi pada ibu hamil itu akan berpengaruh pada anaknya gitu ya kak? Ya, betul. Oke, baik, aku jawab ya. Jadi makanan yang dikonsumsi, seluruh makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu juga akan berpengaruh pada janinnya. Contoh ketika ibu itu makan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, contohnya ya, karena kita berfokus pada ini, makan makanan yang mengandung kalsium, serat, vitamin gitu ya, taruh gitu, itu juga akan berbalik pada janinnya. Kenapa? Terutama pada trimester 1 ya. Pada trimester 1 itu kan akan terjadi pembentukan si janinnya itu. Dan pembentukan janinnya itu kan akan membutuhkan bantuan dari kita sebagai seorang ibunya. Dengan cara apa? Memberikan nutrisi yang baik. Jadi ketika kita memenuhi asupan nutrisi baik nih, misalkan dalam sehari ibu hamil butuh berapa kalsium sih? Dalam sehari butuh berapa karbohidrat sih? Dalam sehari butuh berapa sih seratnya, vitaminnya itu butuh berapa?
Mama boleh lihat di buku KIA-nya dibandingkan aku harus jelasin seluruhnya karena akan banyak dan bikin pusing untuk berapa takaran-takarannya itu semua ada di buku pink-nya, boleh dibaca. Itu di situ juga harus dipenuhin karena apa? Karena kenapa ada target-target itu karena itu sesuai dengan kebutuhan janin karena akan berpengaruh pada perkembangan janin selama masa kehamilan terutama pada fase pembentukan zigot ini atau fase pembentukan janin ini itu tuh akan sangat berpengaruh karena apa ketika ibu hamil ini memberikan nutrisi yang baik kepada janinnya maka ketika lahir janinnya juga akan dalam kondisi yang sehat nggak ada tuh resiko yang tadi aku sebutin aku jelasin itu akan jauh dari resiko itu jadi lebih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi itu bagus banyak yang mengandung vitamin kalsium serat maka akan berpengaruh baik juga kepada janinnya akan berpengaruh pada berat badannya pada perkembangan janin pada saat di dalam perut kita seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Kak Farah. Ada selanjutnya pertanyaan dari Bunda Karina nih. Pertanyaannya sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina, izin bertanya Bu Bidan, bagaimana ya cara mengatasi jika ada ibu hamil yang suka mengkonsumsi makanan manis saat trimester 1? Baik, Kak Farah, silakan. Oke, aku izin jawab ya. Jadi bagi ibu-ibu, bunda-bunda yang suka mengkonsumsi makanan manis, itu diperbolehkan saja kok. Nggak ada larangan untuk tidak mengkonsumsi makanan manis. Hanya saja jangan terlalu over. Ini nggak cuma di trimester 1 aja ya bun, karena ini juga masuk ke trimester-trimester berikutnya sampai dengan masa persalinan. Karena apa? Di mindsetnya terapin ketika banyak gula yang masuk ke dalam janinnya, ke dalam tubuh kita, maka pertumbuhan berat badan janin itu akan bertambah. Ketika berat badannya bertambah, apakah sesuai dengan perkembangan usianya apa enggak misalkan harusnya berat badannya berapa terus jadi lebih besar dari seharusnya itu akan berpengaruh biasa disebut dengan makrosomia atau bayi besar nah itu akan berpengaruh di situ lalu caranya adalah coba di sedikit-sedikit dikurangin takarannya. Misalkan, kalau misalkan iseng nih, mama sukanya konsumsi apa misalkan gulanya es krim deh ya. Taruh es krim, misalkan suka banget nih, cinta es krim banget nih, suka momoyo banget nih, aku nggak tahan, atau suka minum minuman manis, itu boleh dikurangin. Misalkan dalam sehari cuma 1 gelas aja awal-awal, lalu dikurangin lagi berikutnya minggu berikutnya boleh setengah gelas aja seperti itu. Jadi untuk yang suka manis banget itu sebenarnya nggak ada larangan karena pada pada akhirnya juga di trimester akhir makanan manis juga bakal dibutuhin buat tubuh kita tubuh janinnya juga buat apa buat peningkatan energi kita kan kita juga butuh glukosa untuk peningkatan berat badan janin juga perlu. Jadi hanya dibatasi aja pada saat trimester 1. Jadi perbanyak makan makanan yang memang lebih bermanfaat gitu. Misalkan selingannya boleh kok makan makanan selingannya buah, buah mangga bisa, pisang lebih bagus lagi. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Bentar. Ada pertanyaan dari Bunda Nadine nih. Siang Bu Bidan, saya Nadine, izin bertanya, kalau di trimester 1 tidak merasakan mual muntah, apakah normal Bu? Kalau enggak minum susu hamil, pada hamil nggak apa-apa Bu? Oke, Oke, jadi pada saat hamil nggak merasakan mual muntah itu normal banget. Karena apa? Karena tidak semua ibu hamil itu mempunyai respon yang sama. Tidak semua adaptasi yang diberlakukan tiap ibu hamil itu sama. Dan mual muntah pada saat hamil itu kan karena adanya peningkatan hormon HCG. Nah, tidak semua ibu hamil itu tidak semua ibu hamil itu akan merasa nggak enak nih bagian
bagian tenggorokannya tuh nggak enak sampai akhirnya dia merasa mual, terus kemudian juga muntah, terus asam di lambungnya tuh naik gitu. Nggak semuanya kayak gitu, jadi masih normal-normal aja gitu. Terus kalau nggak konsumsi susu hamil, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Susu hamil itu kan biasanya kandungan itu asam folat ya. Asam folat itu kan bisa didapatkan dari vitamin. Yang pertama, Bu Bidan, dokter itu pasti bakal ngasih asam folat. Kemudian asam folat juga bisa didapatkan dari makanan-makanan kayak gitu. Jadi nggak semua ibu hamil itu harus mengkonsumsi susu, tidak semua ibu hamil itu harus mual muntah, dan tidak semua ibu hamil itu ada namanya fase ngedam gitu. Karena itu semua biar apa? Biar ada orang-orang tuh biar ada, oh ini tuh lagi hamil, oh aku tuh lagi hamil gitu, kayak ingin merasa dianggap gitu. Karena pada saat trimester 1 itu adaptasi psikologinya ada penerimaan salah satunya. Dan salah satu itulah yang menjadi kenapa ini terjadi. Beban pikiran juga iya. Aduh aku hamil, terus kedepannya harus gimana? Pas hamil gimana? Terutama mama-mama yang masih hamil anak pertama, pasti kan awal hamil bingung tuh kayak aku harus apa? Terus nanti selama hamil aku harus gimana? Makanannya gimana? Itu pasti kan akan ke sana gitu arahnya. Jadi terjadinya mual muntah juga bisa disebabkan karena stres juga, banyak pikiran juga yang menyebabkan si asam lambungnya tuh naik gitu loh. Nggak ada pikiran stres, nggak ada banyak pikiran aja itu udah naik gitu asam lambungnya gara-gara adanya hormon HCG ini gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada mual muntah, bagus dong, alhamdulillah banget bahkan. Tapi bisa jadi juga terjadi di trimester 2 karena balik lagi adaptasi tiap ibu hamil itu berbeda-beda, responnya itu berbeda-beda di tiap kehamilan. Misalkan kehamilan pertama ada mual muntahnya trimester 1, kehamilan kedua nggak ada, itu bisa aja gitu. Jadi nggak ada yang dianggap nggak normal untuk adaptasi-adaptasi yang seperti itu. Jadi semuanya masih dikatakan dalam batas wajar. Seperti itu. Baik, ada lagi bunda-bunda yang lain? Masih ada waktu ya, sedikit lagi bisa. Baik, pada kenyataannya di lapangan masih banyak banget ya Kak ya, yang ibu-ibu hamil masih kurang nih peduli gitu kalau ada gigi berlubang gitu. Bahkan sudah disuruh konsultasi, memeriksakan kelanjutannya untuk perawatan gigi yang lebih baik ke dokter gigi. Masih sangat minim ya mereka, banyak sekali yang masih kurang pedulinya gitu di lapangan. Betul, karena biasanya kita juga terlalu fokusnya pada yaudah kesehatan janin, sampai kita sendiri pun lupa nih kalau berarti kita juga harus ngelihat sisi lainnya nih, yang organ yang paling kita gunakan tuh apa, masuk dari mana, kayak gitu. Karena kan akan berpengaruh pada kebutuhan nutrisinya juga ya Kak ya. Janinnya. Ya karena masih banyak banget nih bunda-bunda ya yang lagi hamil masih sering abai konsumsi vitamin-vitamin yang diberikan oleh bidan, dokter, seperti itu ya. Baik, Betul masih ada sekali. bunda-bunda yang lain. Masih ada waktu nih. Ada dari Bunda Nadine lagi nih. Mau tanya lagi, cabut gigi dan scaling bolehkah saat hamil? Oke. Oke, cabut gigi dan scaling itu diperbolehkan dengan catatan dikonsultasikan dulu ke dokter gigi. Nah, setauku setelah aku tanya ya ke teman aku yang dokter gigi juga, biasanya untuk pencabutan gigi itu akan lihat dulu. Kalau misalkan pada saat trimester 1 kan biasanya masih masih belum cukup kuat ya untuk janinnya, itu biasanya akan ditunda hingga masuk ke trimester 2 atau hingga si janinnya ini cukup kuat atau cukup menempel gitu. Jadi ketika terjadi tarikan
sampai ke akar-akarnya gitu pada saat cabut gigi itu tidak akan menyebabkan kontraksi. Lalu untuk scaling itu perlu banget, butuh banget dan boleh dilakukan karena itu tidak ada rasa sakit yang diberikan ya, itu hanya menghilangkan plak-plak aja. Dan balik lagi ke materi yang tadi di PPT bahwa menghilangkan plak-plak itu juga perlu banget. Karena apa? Karena untuk menghindarikan dari si radang-radang yang ada di gigi itu, karena penumpukan plak itu akan menyebabkan radang pada mulut seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan mama mau melakukan cabut gigi atau melakukan scaling, karena pasti akan balik lagi dikonsultasikan ke dokter giginya terlebih dahulu apakah sudah aman di trimester tersebut atau belum. Ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi ya Kak ya. Sama Nadine. Iya boleh Kak, Oh, silakan. belum ada nih. Belum ada, oke. Baik, bunda-bunda, ditunggu ya pertanyaan selanjutnya. Dan diingatkan kembali ya, yang belum mengisi link absensi segera dilakukan ya untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Baik, bunda-bunda, apa ada yang ditanyakan lagi putar kesehatan gigi nih? Karena masih banyak banget nih yang belum terlalu ini ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Bisa banget nih. Baik, ini kita mau nunggu atau gimana nih, Kak? Kalau udah nggak ada, boleh di closingan aja, Kakak di closingin. Baik. Oke, baik. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ilmu yang telah kita dapatkan pada sore ini ya, bunda-bunda. Terima kasih banyak kepada Kak Farah ya, sebagai pemateri pada sore ini. Ilmu yang telah dibagikan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga pada forum ini dapat menambah wawasan dan memberikan motivasi bagi kita semua, khususnya para calon ibu agar semakin cerdas dalam menghadapi kehamilan demi melahirkan generasi emas Indonesia. Saya, Ita Novia, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Terima kasih atas partisipasi aktif para bunda-bunda dan peserta lainnya. Sampai jumpa di forum langkah ibu lainnya ya. Terima kasih Kak Farah. Terima kasih Kak, terima kasih Bidan membantu. Sampai jumpa. Ya.